Pernahkah kamu merasa kagum dengan seseorang yang selalu berhasil menarik perhatian saat berbicara? Apa rahasia mereka? Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas 8 tanda bahwa gaya bicaramu disukai oleh banyak orang. Jika kamu ingin tahu bagaimana cara menjadi pembicara yang disukai dan dihargai, pastikan untuk menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Tanda yang pertama. Mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif adalah seni yang seringkali terlupakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan gangguan, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan adalah anugerah yang langka. Mendengarkan dengan aktif bukan hanya tentang mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami makna yang tersembunyi di balik setiap kalimat. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa kita berikan kepada orang lain, sebuah tanda bahwa kita menghargai dan peduli terhadap apa yang mereka katakan. Bayangkan dirimu sebagai seorang pelukis, dan setiap percakapan adalah kanvas kosong. Dengan mendengarkan dengan aktif, kamu menambahkan warna dan detail pada kanvas tersebut, menciptakan sebuah karya seni yang penuh makna. Setiap anggukan, setiap senyuman, dan setiap tatapan mata adalah sapuan kuas yang memperkaya lukisan itu. Kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan dan memahami, menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan lawan bicaramu. Dalam setiap percakapan, ada kekuatan yang luar biasa dalam keheningan. Ketika kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, kamu memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan diri mereka sepenuhnya. Ini adalah momen di mana keajaiban terjadi, di mana ide-ide besar lahir, dan di mana hubungan yang mendalam terbentuk. Keheninganmu adalah undangan bagi orang lain untuk berbicara dari hati, untuk berbagi mimpi, harapan, dan ketakutan mereka. Mendengarkan dengan aktif juga adalah bentuk empati yang paling murni. Ini adalah kemampuan untuk menempatkan dirimu dalam posisi orang lain, untuk merasakan apa yang mereka rasakan, dan untuk melihat dunia dari perspektif mereka. Dalam setiap percakapan, kamu menjadi cermin yang memantulkan perasaan dan pikiran mereka, memberikan mereka rasa dihargai dan dipahami. Ini adalah hadiah yang tak ternilai, sebuah tanda bahwa kamu benar-benar peduli. Setiap kali kamu mendengarkan dengan aktif, kamu menanam benih kepercayaan dan rasa hormat. Orang-orang akan merasa nyaman berbicara denganmu, karena mereka tahu bahwa kamu mendengarkan dengan hati yang terbuka. Ini adalah fondasi dari hubungan yang kuat dan bermakna, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan mendengarkan dengan aktif, kamu membuka pintu bagi komunikasi yang jujur dan autentik. Jadi, jadilah pendengar yang baik. Jadilah seseorang yang memberikan perhatian penuh dalam setiap percakapan. Ingatlah bahwa mendengarkan dengan aktif adalah tanda kasih sayang dan penghargaan yang paling tulus. Dengan mendengarkan, kamu tidak hanya memahami kata-kata, tetapi juga jiwa di balik kata-kata tersebut. Dan dalam prosesnya, kamu akan menemukan bahwa gaya bicaramu akan semakin disukai dan dihargai oleh banyak orang. Tanda yang kedua, menggunakan bahasa tubuh yang positif. Menggunakan bahasa tubuh yang positif adalah kunci untuk menciptakan kesan pertama yang kuat dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Bahasa tubuh adalah bahasa universal yang dapat dipahami oleh semua orang tanpa perlu kata-kata. Senyuman yang tulus, kontak mata yang hangat, dan postur tubuh yang terbuka adalah tanda-tanda bahwa kamu ramah dan siap untuk berkomunikasi. Ini adalah cara untuk mengatakan, "Aku di sini untuk mendengarkan dan berbicara denganmu." Bayangkan dirimu sebagai seorang aktor di atas panggung, di mana setiap gerakan dan ekspresi wajahmu memiliki makna. Dengan menggunakan bahasa tubuh yang positif, kamu mengirimkan pesan bahwa kamu percaya diri dan nyaman dengan dirimu sendiri.
Senyuman yang tulus dapat mencairkan suasana dan membuat orang lain merasa diterima. Kontak mata yang hangat menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan dan menghargai lawan bicaramu. Bahasa tubuh yang positif juga mencerminkan sikap dan perasaanmu. Ketika kamu berdiri atau duduk dengan postur yang terbuka, kamu menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk berkomunikasi dan tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan. Ini menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi orang lain untuk berbicara denganmu. Sebaliknya, postur tubuh yang tertutup atau defensif dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan enggan untuk berbicara. Dalam setiap percakapan, bahasa tubuhmu adalah cerminan dari pikiran dan perasaanmu. Ketika kamu merasa percaya diri dan positif, bahasa tubuhmu akan mencerminkan hal itu. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu siap untuk mendengarkan dan berbicara dengan hati yang terbuka. Bahasa tubuh yang positif juga dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih santai dan menyenangkan. Menggunakan bahasa tubuh yang positif juga adalah cara untuk menunjukkan empati dan kepedulian. Ketika kamu menatap mata orang lain dengan penuh perhatian, kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dengan apa yang mereka katakan. Senyuman yang tulus dapat memberikan dukungan emosional dan membuat orang lain merasa dihargai. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu hadir sepenuhnya dalam percakapan dan siap untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan bahasa tubuh yang positif. Ini adalah alat yang kuat untuk membangun hubungan yang baik dan menciptakan kesan yang positif. Dengan menggunakan bahasa tubuh yang positif, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang ramah, percaya diri, dan siap untuk berkomunikasi dengan hati yang terbuka. Dan dalam prosesnya, kamu akan menemukan bahwa gaya bicaramu akan semakin disukai dan dihargai oleh banyak orang. Tanda yang ketiga, mengungkapkan empati dan kepedulian. Mengungkapkan empati dan kepedulian adalah inti dari komunikasi yang bermakna dan mendalam. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, untuk memahami perspektif mereka, dan untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli. Ketika kamu berbicara dengan empati, kamu menciptakan jembatan emosional yang menghubungkan hatimu dengan hati orang lain. Ini adalah tanda bahwa kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan dan memahami. Bayangkan dirimu sebagai seorang penyair yang menulis dengan tinta hati. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah ungkapan dari perasaan dan kepedulianmu. Dengan mengungkapkan empati, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai perasaan orang lain dan siap untuk mendukung mereka. Ini adalah cara untuk mengatakan, "Aku ada di sini untukmu, dan aku peduli dengan apa yang kamu rasakan." Empati juga adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu peduli dengan perasaan orang lain, mereka akan merasa dihargai dan diterima. Ini menciptakan ikatan emosional yang kuat dan membangun kepercayaan. Dalam setiap percakapan, empati adalah benang yang mengikat hati-hati bersama, menciptakan jaringan dukungan dan pengertian. Mengungkapkan empati juga adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu adalah pendengar yang baik. Ketika kamu mendengarkan dengan hati yang terbuka, kamu memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara dari hati. Ini adalah momen di mana keajaiban terjadi, di mana hubungan yang mendalam terbentuk, dan di mana kepercayaan tumbuh. Empati adalah hadiah yang tak ternilai, sebuah tanda bahwa kamu benar-benar peduli. Dalam setiap percakapan, cobalah untuk melihat dunia dari perspektif orang lain. Rasakan apa yang mereka rasakan, dan tunjukkan bahwa kamu peduli dengan perasaan mereka. Ini adalah cara untuk menciptakan hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Dengan mengungkapkan empati, kamu memberikan dukungan emosional dan membuat orang lain merasa dihargai. Jadi, jadilah seseorang yang selalu mengungkapkan empati dan kepedulian dalam setiap percakapan. Ingatlah bahwa empati adalah tanda kasih sayang dan penghargaan yang paling tulus. Dengan mengungkapkan empati, kamu tidak hanya memahami kata-kata, tetapi juga jiwa di balik kata-kata tersebut. Dan dalam prosesnya, kamu akan menemukan bahwa gaya bicaramu akan semakin disukai dan dihargai oleh banyak orang.
Tanda yang keempat, tidak memberi kritik yang merendahkan. Tidak memberi kritik yang merendahkan adalah tanda keempat bahwa gaya bicaramu disukai oleh banyak orang. Kritik adalah bagian penting dari komunikasi, tetapi cara kita menyampaikannya dapat membuat perbedaan besar. Kritik yang merendahkan dapat merusak hubungan dan membuat orang merasa tidak dihargai. Sebaliknya, kritik yang membangun dapat membantu orang tumbuh dan berkembang, serta memperkuat hubungan. Bayangkan dirimu sebagai seorang tukang kebun yang merawat tanaman dengan penuh kasih sayang. Kritik yang membangun adalah seperti pupuk yang membantu tanaman tumbuh lebih kuat dan sehat. Ketika kamu memberikan kritik dengan cara yang positif dan konstruktif, kamu membantu orang lain melihat area di mana mereka bisa berkembang tanpa merusak harga diri mereka. Ini adalah cara untuk mengatakan, "Aku percaya padamu dan ingin melihatmu sukses." Kritik yang membangun juga mencerminkan rasa hormat dan empati. Ketika kamu memberikan kritik, kamu melakukannya dengan tujuan untuk membantu, bukan untuk menyakiti. Kamu memilih kata-kata dengan hati-hati dan menyampaikan pesanmu dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli dengan perasaan orang lain dan ingin membantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka. Dalam setiap percakapan, cobalah untuk fokus pada solusi daripada masalah. Alih-alih menunjukkan kesalahan, berikan saran yang konstruktif dan dorongan untuk perbaikan. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu mendukung dan percaya pada kemampuan orang lain untuk berkembang. Kritik yang membangun adalah tanda bahwa kamu adalah seseorang yang peduli dan ingin melihat orang lain sukses. Menghindari kritik yang merendahkan juga berarti menghindari kata-kata yang bisa menyakiti atau merendahkan harga diri orang lain. Sebaliknya, gunakan kata-kata yang membangun dan memberikan dorongan. Ini adalah cara untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana orang merasa aman untuk berbicara dan berbagi ide. Jadi, jadilah seseorang yang selalu memberikan kritik yang membangun. Ingatlah bahwa cara kita menyampaikan kritik dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana pesan kita diterima. Dengan memberikan kritik yang membangun, kamu menunjukkan bahwa kamu peduli dengan perasaan orang lain dan ingin membantu mereka tumbuh dan berkembang. Dan dalam prosesnya, kamu akan menemukan bahwa gaya bicaramu akan semakin disukai dan dihargai oleh banyak orang. Tanda yang kelima, menyesuaikan gaya bicara dengan situasi. Menyesuaikan gaya bicara dengan situasi adalah tanda kelima bahwa gaya bicaramu disukai oleh banyak orang. Kemampuan untuk menyesuaikan cara berbicara sesuai dengan konteks dan audiens adalah keterampilan yang sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa kamu peka terhadap lingkungan sekitarmu dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Bayangkan dirimu sebagai seorang musisi yang bermain dalam berbagai genre musik. Setiap situasi adalah seperti panggung yang berbeda, dan kamu harus menyesuaikan nada dan ritme bicaramu agar sesuai dengan suasana. Dalam percakapan formal, kamu mungkin menggunakan bahasa yang lebih sopan dan terstruktur, sementara dalam percakapan santai, kamu bisa lebih santai dan spontan. Kemampuan untuk menyesuaikan gaya bicara ini menunjukkan fleksibilitas dan kecerdasan sosial. Menyesuaikan gaya bicara juga mencerminkan rasa hormat terhadap audiensmu. Ketika kamu berbicara dengan anak-anak, kamu mungkin menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan ceria. Sebaliknya, ketika berbicara dengan profesional, kamu mungkin menggunakan istilah teknis dan bahasa yang lebih formal. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai dan memahami kebutuhan serta harapan audiensmu. Dalam setiap percakapan, cobalah untuk membaca situasi dan menyesuaikan gaya bicaramu sesuai dengan konteks. Perhatikan bahasa tubuh dan reaksi orang lain untuk memastikan bahwa pesanmu diterima dengan baik. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu peka terhadap lingkungan sekitarmu dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Menyesuaikan gaya bicara juga berarti memahami budaya dan norma sosial yang berbeda. Dalam beberapa budaya, berbicara dengan nada tinggi mungkin dianggap tidak sopan, sementara dalam budaya lain, itu mungkin dianggap sebagai tanda antusiasme.
Dengan memahami dan menghormati perbedaan ini, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang peka terhadap keberagaman dan siap untuk berkomunikasi dengan cara yang paling efektif. Jadi, jadilah seseorang yang selalu menyesuaikan gaya bicara dengan situasi. Ingatlah bahwa kemampuan untuk beradaptasi adalah tanda kecerdasan sosial dan emosional yang tinggi. Dengan menyesuaikan gaya bicara, kamu menunjukkan bahwa kamu peka terhadap lingkungan sekitarmu dan mampu berkomunikasi dengan cara yang paling efektif. Dan dalam prosesnya, kamu akan menemukan bahwa gaya bicaramu akan semakin disukai dan dihargai oleh banyak orang. Tanda yang keenam, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain adalah tanda keenam bahwa gaya bicaramu disukai oleh banyak orang. Menghargai pendapat orang lain adalah tentang memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dan berbagi pandangan mereka tanpa merasa dihakimi atau diremehkan. Ini adalah tanda bahwa kamu menghargai keberagaman pemikiran dan siap untuk belajar dari perspektif yang berbeda. Bayangkan dirimu sebagai seorang penjelajah yang menjelajahi dunia baru. Setiap percakapan adalah petualangan yang membuka pintu kewawasan dan pengetahuan baru. Dengan menghargai pendapat orang lain, kamu menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk belajar dan tumbuh. Ini adalah cara untuk mengatakan, "Aku menghargai pandanganmu dan ingin mendengarnya." Menghargai pendapat orang lain juga mencerminkan sikap rendah hati dan rasa hormat. Ketika kamu mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai apa yang dikatakan orang lain, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka sebagai individu. Ini menciptakan suasana yang positif dan mendukung, di mana orang merasa aman untuk berbicara dan berbagi ide. Dalam setiap percakapan, cobalah untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tidak menghakimi. Berikan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan berbagi pandangan mereka tanpa interupsi. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu menghargai dan menghormati mereka. Menghargai pendapat orang lain adalah tanda bahwa kamu adalah pendengar yang baik dan siap untuk belajar dari orang lain. Menghargai pendapat orang lain juga berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki perspektif yang unik dan berharga. Setiap orang membawa pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri ke dalam percakapan. Dan dengan menghargai pendapat mereka, kamu membuka diri untuk belajar dari mereka. Ini adalah cara untuk memperkaya pemahamanmu dan memperluas wawasanmu. Jadi, jadilah seseorang yang selalu menghargai pendapat orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang berharga untuk disampaikan, dan dengan menghargai pendapat mereka, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka sebagai individu. Dengan menghargai pendapat orang lain, kamu menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana orang merasa aman untuk berbicara dan berbagi ide. Dan dalam prosesnya, kamu akan menemukan bahwa gaya bicaramu akan semakin disukai dan dihargai oleh banyak orang. Tanda ketujuh, menggunakan humor yang menyenangkan. Menggunakan humor yang menyenangkan adalah tanda ketujuh bahwa gaya bicaramu disukai oleh banyak orang. Humor adalah alat yang kuat dalam komunikasi, mampu mencairkan suasana, mengurangi ketegangan, dan membuat percakapan lebih menyenangkan. Ketika digunakan dengan tepat, humor dapat membuatmu lebih mudah didekati dan meningkatkan daya tarik gaya bicaramu. Bayangkan dirimu sebagai seorang pelawak yang tahu kapan harus menyisipkan lelucon untuk membuat orang tertawa. Humor yang menyenangkan adalah tentang menemukan keseimbangan antara keseriusan dan keceriaan. Ini adalah cara untuk mengatakan, "Aku ingin membuatmu tersenyum dan merasa nyaman." Humor yang tepat dapat membuat orang merasa lebih rileks dan terbuka dalam percakapan. Menggunakan humor yang menyenangkan juga mencerminkan kecerdasan emosional. Kamu tahu kapan harus menggunakan humor untuk meringankan suasana tanpa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tersinggung. Ini menunjukkan bahwa kamu peka terhadap perasaan orang lain dan mampu membaca situasi dengan baik. Humor yang tepat dapat memperkuat ikatan emosional dan membuat percakapan lebih hidup. Dalam setiap percakapan, cobalah untuk menyisipkan humor yang ringan dan menyenangkan. Ini bisa berupa lelucon kecil, cerita lucu, atau komentar yang menggelitik.
Humor yang menyenangkan dapat membuat percakapan lebih dinamis dan menarik. Namun, penting untuk selalu mempertimbangkan konteks dan audiensmu agar humor yang kamu gunakan tidak menyinggung atau merendahkan orang lain. Humor yang menyenangkan juga dapat membantu mengatasi situasi yang sulit atau tegang. Ketika digunakan dengan bijak, humor dapat mengurangi ketegangan dan membantu orang merasa lebih nyaman. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang positif dan mampu melihat sisi cerah dalam setiap situasi. Humor yang menyenangkan adalah tanda bahwa kamu adalah seseorang yang mudah didekati dan menyenangkan untuk diajak bicara. Jadi, jadilah seseorang yang selalu menggunakan humor yang menyenangkan dalam setiap percakapan. Ingatlah bahwa humor adalah alat yang kuat untuk menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan. Dengan menggunakan humor yang tepat, kamu dapat membuat orang lain merasa lebih nyaman dan terhibur. Dan dalam prosesnya, kamu akan menemukan bahwa gaya bicaramu akan semakin disukai dan dihargai oleh banyak orang. Tanda yang ke-8, memberikan pujian yang tulus. Memberikan pujian yang tulus adalah tanda ke-8 bahwa gaya bicaramu disukai oleh banyak orang. Pujian yang tulus adalah cara yang indah untuk menunjukkan penghargaan dan rasa hormat kepada orang lain. Ketika kamu memberikan pujian yang tulus, kamu mengakui usaha, pencapaian, atau kualitas positif seseorang dengan cara yang jujur dan penuh kasih. Bayangkan dirimu sebagai seorang seniman yang melukis dengan kata-kata. Setiap pujian yang kamu berikan adalah seperti sapuan kuas yang menambahkan warna dan keindahan pada kanvas kehidupan orang lain. Pujian yang tulus adalah cara untuk mengatakan, "Aku melihat dan menghargai apa yang kamu lakukan." Ini adalah cara untuk mengangkat semangat orang lain dan membuat mereka merasa dihargai. Memberikan pujian yang tulus juga mencerminkan kepekaan dan perhatianmu terhadap orang lain. Ketika kamu memberikan pujian, pastikan bahwa itu datang dari hati dan didasarkan pada pengamatan yang jujur. Pujian yang tulus adalah tentang menghargai kualitas unik dan kontribusi orang lain. Ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan dan menghargai mereka. Dalam setiap percakapan, cobalah untuk menemukan sesuatu yang positif untuk dipuji. Ini bisa berupa pencapaian kecil, usaha yang keras, atau kualitas pribadi yang mengagumkan. Pujian yang tulus dapat membuat orang merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Namun, penting untuk selalu memberikan pujian dengan cara yang jujur dan tidak berlebihan, agar tidak terkesan palsu atau manipulatif. Pujian yang tulus juga dapat memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan. Ketika orang merasa dihargai dan diakui, mereka akan lebih terbuka dan percaya padamu. Ini menciptakan ikatan emosional yang kuat dan memperkuat hubungan. Pujian yang tulus adalah tanda bahwa kamu adalah seseorang yang peduli dan menghargai orang lain. Jadi, jadilah seseorang yang selalu memberikan pujian yang tulus dalam setiap percakapan. Ingatlah bahwa pujian yang tulus adalah cara yang indah untuk menunjukkan penghargaan dan rasa hormat kepada orang lain. Dengan memberikan pujian yang tulus, kamu dapat membuat orang lain merasa dihargai dan diterima. Dan dalam prosesnya, kamu akan menemukan bahwa gaya bicaramu akan semakin disukai dan dihargai oleh banyak orang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi tentang 8 tanda bahwa gaya bicaramu disukai oleh banyak orang bermanfaat dan menginspirasi kamu untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi. Ingatlah bahwa setiap percakapan adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu yang mungkin membutuhkan tips ini. Sampai jumpa di video berikutnya.